Salam, selamat pagi. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam sarapan rohani di Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninggiang Abian Base, pada hari Sabtu 7 September 2024. Saya berharap semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kami menaikkan segala puji dan syukur oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami, dan pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Sebelum kami akan memulai aktivitas dalam rutinitas kami masing-masing, kami hendak mendasari semuanya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah ini kuasai hati dan pikiran hamba-Mu ya Bapa, sehingga apa yang hendak kami sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menuntun kita terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9, yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo berkata, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bacaan yang kedua dari Matius 4 ayat yang ke-8 sampai ke-10, yang berbunyi demikian. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang boleh saya ambil dalam renungan saat ini, milikilah hikmat. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita menonton iklan salah satu merek di TV yang menayangkan seorang jin bertemu dengan manusia dan berkata, "Ku beri satu permintaan"? Jika kita bayangkan bahwa kita yang ada di posisi itu, kira-kira apa yang akan kita minta? Mungkin banyak orang akan meminta kekayaan, kesehatan, umur panjang, dan sebagainya. Namun tanpa sadar, permintaan atau keinginan kita seringkali tidak membawa kebaikan bagi kita. Orang Kristen pun demikian. Ada satu janji dari Tuhan Yesus menyatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Seringkali permintaan yang kita ajukan
dalam doa kita tidak kita timbang dengan baik, sehingga hampir semua permintaan kita hanya mengarah kepada pemenuhan keinginan atau nafsu belaka. Bagaimana cara kita terhindar dari permintaan seperti itu? Jawabannya, milikilah hikmat. Apa itu hikmat? Jika kita melihat ke dalam beberapa terjemahan, baik itu bahasa Ibrani, bahasa Inggris atau Yunani, atau bahasa penulisan Alkitab, hikmat diartikan sebagai sebuah kebijaksanaan. Namun lebih mendalam, hikmat adalah suatu keputusan yang tepat yang diambil berdasarkan pada pengetahuan, fakta dan data, sehingga keputusan yang diambil membawa kebaikan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Melihat hal ini, maka kita dapat memahami dua firman hari ini. Yang pertama tentang permintaan Salomo. Ketika Tuhan memberi kesempatan meminta, Salomo memilih untuk diberikan hikmat sehingga mampu memimpin umat Tuhan dan juga menjadi raja atas mereka. Salomo memandang bahwa hikmat lebih berharga dari hal yang lainnya, dari hal kekayaan, nyawa musuh, dan lain sebagainya. Karena dengan hikmat yang Tuhan berikan, Salomo yakin bahwa ia dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang tepat bagi bangsa Israel. Dan hal itu terbukti bahwa Salomo dikenal sebagai raja yang berhikmat bahkan oleh penguasa negeri-negeri lain. Namun teladan pribadi berhikmat yang utama tentu bukan kita lihat pada Salomo, melainkan pada pribadi Yesus Kristus. Paulus menulis bahwa Kristus adalah hikmat Allah, yang berarti bahwa Kristus adalah keputusan tepat dari Allah untuk menyelamatkan umat miliknya. Hikmat Kristus nyata dalam pelayanannya, terlebih ketika ia dalam pencobaan iblis. Kristus mampu bukan hanya menjawab tetapi juga mengambil keputusan yang tepat dalam pencobaan yang dialami, sehingga ia tidak dapat dikalahkan oleh iblis. Malahan iblis tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk menyesatkan Kristus. Gambaran Salomo dan Kristus menjadi sebuah pelajaran bagi kita orang percaya. Selama kita hidup, kita akan dituntut untuk mengambil keputusan. Kita akan dituntut untuk menyatakan sikap, dan bahkan kita harus siap untuk diperhadapkan pada situasi sulit ataupun pencobaan. Dalam menghadapi hal tersebut, hikmat adalah hal yang penting yang harus kita miliki. Karena percuma kita memiliki harta tetapi tidak berhikmat, karena penggunaannya bisa tidak tepat dalam menghadapi permasalahan. Percuma kita berkuasa tetapi tidak berhikmat,
karena kemungkinan kita bisa menyalahgunaan kekuasaan tersebut. Karenanya, milikilah hikmat agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita mampu mengambil keputusan yang tepat dan membawa kebaikan bagi diri kita, sesama kita, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati dan memampukan kita senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini akan mengingatkan dan menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan selanjutnya kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya semua boleh berkenan kepadamu Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan pedoman kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Shalom.